Siapa yang pernah masuk kebun binatang Gembira Loka Jogja? Masuknya bayar apa gratis? Bayarnya berapa? 30.000. Kula niku celak Gembira Loka, rumah saya, Kota Gede Yogyakarta. Masuknya bayar berapa tadi? Padahal nonton apa? Binatang contohnya apa? Biar jawabnya sama, tebak suara ini suara apa? Belum. Suara apa? Salah. Yang betul suara Pak Wuntat. Mosok niki kuda toh, Pak? Jenengan nggih nebak kuda toh? Matur nuwun niku bahasa Inggrisipun you nyek me. Sekarang suara Pak Untat menirukan apa? Coba tebak. Dengarkan. Belum. Belum selesai, dengarkan. Oh, raksasa. Terakhir suara apa? Belum. Burung kalau perempuan, kalau laki-laki Pak Rung. Oh, ada burung, ada Pak Rung. Terakhir. Apa? Ya, tapi nggak usah duding-duding. Masuk duding-duding. Nonton munyuk mawon bayar 30.000. Nggih Bapak Ibu nggih? Nggih mboten? Mosok masuk surga kok bayar? Mosok masuk surga kok gratis? Nonton munyuk mawon bayar 30.000. Mosok mlebu swarga kok gratis? Nggih ta Bapak Ibu? Ngomong-ngomong jenengan mirsani kula bayar pinten? 100.000 gratis, munyuk 30.000. Pak Untat gratis, kalah karo munyuk. Bapak Ibu wali, assalamualaikum. MTQ sebulan bayar pinten? Bayar pinten? Pinten Pak Kepala Sekolah? Sebulan 50.000. Sebulan masuk berapa kali? 24 kali. 50.000 dibagi 24 berarti berapa? 2.000. Nonton ustadz-ustadzah yang ganteng-ganteng ini, ustadz-ustadz ganteng ini sekali nonton 2.000. Nonton munyuk 30.000. Kalah karo mboten. Maka jenengan jangan niatkan bayar SPP, maaf kurang tepat. Yang betul bismillah ya Allah, ini pengorbanan saya supaya anak saya soleh. Jadi jenengan niatkan karena bukan karena saya ini sekolah di sini, tetapi karena saya pengen anak saya soleh. Milo ini sodako saya ini mudah-mudahan menjadi wasilah anak kita soleh solihah. Allahumma. Bapak Ibu pengen putranipun soleh solihah? Yakin? Soleh itu pripun? Takwa niku pripun? Patuh niku pripun? Soleh itu ya gambalipun ngeten. Monggo kita praktek mawon. Otak cerdas. Bapak Ibu adik-adik ikut gerakannya. Otak cerdas, hati bersih, amal lurus. Siap ya? Otak cerdas, hati bersih, amal lurus. Adik-adik ikut, bapak-bapak ikut, ibu-ibu juga ikut. Bapak yang ikut saya doakan cepat naik gaji. Ibu yang gak ikut saya doakan suaminya menikah lagi. Doa yang ditakuti ibu, gitu Bu. Siap, enggak siap.
Otak cerdas, hati bersih, amal lurus. Otak cerdas, hati bersih, amal lurus. Pikir, zikir, amal. Pikir, zikir, amal. Pikir, amal. Amal begini, amal nih. Amal, zikir, amal, zikir, amal. Pikir, pikir, amal. Pikir, amal, zikir, pikir, amal. Kulo kok malah mumet ya Pak? Otak cerdas berarti kita siap jadi anak yang Siapa yang pengen pinter matematika? Siapa yang pengen pinter bahasa Indonesia? Kurang semangat. Siapa yang pengen pinter IPA? Siapa yang pengen pinter ngaji? Semangat lagi. Siapa yang pengen pinter ngapusi? Bapak Ibu, ternyata tidak semua pinter itu baik. Ada pinter yang nggak baik, namanya pinter ngapus. Setelah dia besar, karena hanya akalnya yang dipinterkan, orangnya jadi ngakali. Pinter minteri, muncul istilah korupsi, kolusi, manipulasi, ngerum, nyekel kitab cek. Loh Bapak kok ngertos Pak, saking pundi Pak? Niki Pak Polsek, pundi Pak Polsek niki wonten. Saking sinten jenengan? Oh saking kula gitu, saking. Bapak Ibu, mila ampun putranipun hanya dicerdaskan otaknya saja. Turun. Sabar. Kurang dikit. Tenang dulu. Kaget adik. Adiknya hebat, maju. Pak Untat doakan besok kamu jadi Menteri Perhubungan dan Perambahutan. Nak hameng wirawiri mawon niku. Ini kan bakat niku. Oh itu yang Mbak ini saya doakan jadi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo. Jadi istri Bupati PKK kan pekerjaannya kesana kemari. PKK. Bapak Ibu wonten putranipun ingkang ngeyel? Wonten mboten? Berbahagialah putra jenengan punya bakat jadi ketua DPR. Ketua DPR harus ngeyel, ning ngeyel ngangge waton, mboten waton. Berarti mempertahankan pendapat. Saya ulang, Bapak Ibu, ampun namung cerdas otaknya, turun, hatinya bersih. Kalau baju kotor silahkan dicuci dengan deterjen, kekuatan 10 tangan. Tapi kalau hati kotor, ampun ngunjuk toyo deterjen, malah ngunjuk. Beberapa saat kemudian ngeten niki. Napa niki bahasa Inggrisipun? Step by step, gitu. Step niku lho nggih. Kenapa? Bukan ngunjuk niku. Pak Untat, lalu yang bisa mencuci hati apa? Nah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Qur'an penyejuk jiwa, penentram hati. Saya mau tanya Ustadz, pegang mic-nya Ustadz. Namanya Ustadz siapa? Sigit Santoso. Sigit, wah luar biasa. Artinya apa Sigit? Sigit dhewe ngenten nggih. Napa artosipun Sigit? Sigit itu latif. Latif itu cerdas. Tapi cerdasnya tajam, cerdas kritis itu namanya Sigit. Mas Sigit empun nikah dereng? Sampun. Seandainya belum menikah, garis bawah lho niku. Seandainya Ustadz Sigit belum menikah, maukah saya tawari wanita cantik solihah kaya raya? Seandainya belum menikah. Niki sing jawab malah bapak-bapak sing pun sepuh-sepuh niki. Sudah diwakili. Kata beliau, mboten. Mboten apa? Mboten nolak.
Padahal pertanyaan saya belum selesai. Ustadz Sigit, maukah seandainya belum menikah saya tawari wanita cantik solihah kaya raya ning wis mati, Mas? Nggak usah dijawab sebab jawabannya pasti pakai bahasa Ambon. Amboy amboy, basa Jawani pun ngambon-ngamboni. Lagi nopo Pak Untat? Orang kalau sudah mati walaupun cantik ya tetap dikubur. Bapak ibu kita kalau sudah meninggal, Pak, Bapak sih udah meninggal, nyawanya udah pisah dari raga. Dulu waktu Bapak masih ada rohnya, tangan Bapak aku cium, kakinya aku bersihkan, aku cuci, aku basuh. Tapi karena Bapak ini jasadnya sudah enggak ada rohnya, udah mati, maaf ya Pak, jasad panjenengan kulo kubur, kulo tutupi lemah, kulo ida. Sebab jasad tanpa roh enggak ada harganya, masih mending jasad pitik enak makan. Jenengan doyan jasad manusia? Enggak. Masa doyan? Bapak Ibu, Al-Quran itu roh. Manusia ibarat jasad, Al-Quran itu roh. Manusia tanpa Al-Quran ibarat jasad tanpa roh. Pak Untat, jasad tanpa roh kok bisa kemana-mana? Itulah persoalannya. Jasad tanpa roh kok bisa kemana-mana tuh namanya apa? Takut nggak, Dek? Ulangi. Takut nggak, Dek? Bapak Ibu takut nggak? Enggak, berarti Bapak Ibu lebih menakutkan. Maka lagunya itu wong mati ora obah yen obah medeni bocah. Kalau jasad tanpa roh kok berjalan kemana-mana, nggak cuman medeni bocah. Bapak Ibu simbah-simbah nggih ajri. Sebab apa? Karena jasadnya dibimbing oleh nafsu-nafsu lawamah sehingga berbuat maksiat dan maksiat kemana-mana. Nggih napa mboten? Maka Al-Quran survei membuktikan. Saya mau tanya Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Pernah merenungkan nggak kenapa Al-Quran diturunkan di Mekah? Kok bukan di Amerika? Kok bukan di Ameriki? Mboten Amerika kok Ameriki? Pon ngertos dereng. Allah menurunkan sesuatu menggunakan teori keseimbangan. Kalau Al-Quran itu maha dahsyat kemanfaatannya, maka diturunkan pada yang maha dahsyat kemaksiatannya. Seluruh bumi ini kalau dikumpulkan maksiat cukup jadi perwakilan Mekah rikolo semanten. Namanya zaman jahi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya ada penyakit. Ternyata yang dimaksud jahil itu bukan otaknya yang bodoh, tapi hatinya bodoh. Dek, halo, assalamualaikum. Kurang semangat, assalamualaikum. Hati-hati. Dulu banyak orang jauh dari Quran. Waktu itu Quran belum ada. Banyak yang menyembah berhala, patung disembah, dibuat sendiri. Apanya? Mata. Apanya? Hidung. Hidungnya ada bolongannya rasa takok gitu. Gimana? Bibirnya, bahasa Inggrisnya the only. Jadi Tuhan dulu tuh digambarkan Tuhan yang menakutkan. Maka kemudian Allah membantah dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah pengasih penyayang. Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Dulu orang tuh nyembah, masing-masing penduduk punya Tuhan sendiri-sendiri. Ada namanya Tuhan Lata, Tuhan Uzza, Tuhan Hubal, Tuhan mereka sendiri-sendiri satu. Saya khawatir kalau
Kita ini nuwun sewu nggih Bapak Ibu, kalau kita ini tidak diarahkan anak-anak bisa jadi nyembah begitu. Dek, assalamualaikum. Waktu kok disembah bener napa mboten? Waktu niku nek ten lepen kagem napa? Nun, bahasa Cinane hanci hanci. Kok disembah bodoh napa mboten? Bodoh. Zaman saat niki nggak sedikit orang menyembah berhala neng bukan dari patung, dari kertas ada gambarnya, namanya nyembah Coba kalau nggak percaya cek. Adik-adik duduk yang rapi, siapa yang mau anteng-antengan? Tuh anak-anak sudah terbiasa begitu ya. Siapa yang mau 2.000 po 5.000? Bersila, duduk, diam, nggak ada yang bicara. Itulah tips membuat anak jadi pendiam. Ini kan gara-gara duit saya ngajarin jenengan apa gara-gara duit meneng kabeh. Mau 2.000 po 5.000? Yakin? 100% yakin? Yakin? Mau 5.000 po 20.000? Anteng-antengan. Nah, anteng kabeh. Mau enggak? Yakin? Enggak berubah? 20.000 po 100.000? Omongnya ra obah kok malah obah niku pripun? Anteng-antengan. Bersila, kepala menunduk, sekarang ditengadahkan ke atas, noleh ke kiri, diputer-puter, berhenti. Bapak Ibu niki nek kula kon nyemplung kali do nyemplung kali kabeh lho niki, gara-gara niki. Ini bahaya nih jadi pejabat gara-gara ini melakukan apapun mau, bahaya lho niki. Ade, assalamualaikum. Mau enggak? Syaratnya satu. Syaratnya satu. Syaratnya satu. Syaratnya satu. Syaratnya satu. Syaratnya keluar dari agama Islam. Mau enggak keluar dari agama Islam? Mau enggak? Alhamdulillah ora gelem kabeh. Nanti imannya kuat utuh. Dit kula mboten kelong. Alhamdulillah. Makasih ya, Dek ya. Anak ya Rasyida. Imannya kuat. Ya ngapusi. Mboten ngapusi. Wong tawarannya ming niku. Bapak Ibu, dulu orang nyembah berhala. Contoh yang kedua, dulu mereka saling berperang antar suku, saling membunuh, maju. Hiya, mereka bawa pedang. Piye ki bundet ki? Maju. Hiya. Bawa panah. Malah muter. Panah. Saling membunuh. Setelah mereka menang perang, hartanya dirampas, lalu mereka pesta, mabuk-mabukan, mereka meramu sendiri, damel piyambak. Mabuk lagi, untune ompong. Mabuk itu sendiri, buat sendiri. Dulu orang mau mabuk buat sendiri. Belum lagi mengundang para wanita pakai baju mini kompo, joget. Panitia ra pangerten. Enek ning karek sithik. Ora apa-apa. Jangan Ustaz, jangan lama-lama ya. Bapak Ibu itu dul sekarang jauh lebih kejam. Kenapa?
Sekarang yang namanya perseteruan, perkelahian itu nggak cuman perkelahian remaja. Nggih napa mboten? Geng-gengan nggak cuman geng remaja, sampai dewasa, sampai di kursi DPR, gontok-gontokan. Assalamualaikum. Setelah mereka menang perang, nuwun sewu Bapak Ibu, dulu mereka mabuk itu ndamel sendiri. Sekarang ngapain mau buat sendiri? Pemerintah sudah menyediakan botol-botol minuman keras. Nggih mboten Pak Polisi? Pak Polisi ini sudah berusaha menghancurkan botol minuman keras, tetapi di warung-warung yang tanpa izin. Warung remang-remang tanpa izin ada minuman keras, ambil pecahi. Tapi yang warung berizin tidak bisa diambil karena sudah dilindungi oleh Perda. Bapak Ibu, kalau jenengan tindak ten Solo lah, nggak usah jauh-jauh. Kok ada tulisan Hotel Bintang 4, saya pastikan ada minuman keras. Karena itu aturan internasional, akreditasi hotel. Dan itu dipakai Indonesia. Halo, assalamualaikum. Jadi sudah diizinkan. Kira-kira bertentangan dengan Pancasila napa mboten nek ngoten niku? Bertentangan mestinya, tapi kok masih dilaksanakan? Karena Pancasila hanya sekedar dihafal. Pancasila 1, 2, 3, 4, 5, ketuhanan yang Maha Esa. Saya kadang heran, suatu saat kalau Pancasila ini dipegang oleh orang yang nggak bertanggung jawab, yang menyembah batu, dia akan mengatakan Tuhanmu yang Maha Esa itu adalah batu itu. Cuman batu itu, yang lainnya enggak. Karena Pancasila memang banyak tafsirnya. Bapak Ibu, assalamualaikum. Ngeri toh niku? Kita kembali ke sini. Dulu wanita menari buka aurat saat pesta. Mereka begitu pesta selesai, ambil kainnya, berungkut kemeleh seluruh tubuhnya. Sekarang orang buka aurat nggak cuma di pesta, nggak cuma di tempat tertutup, bahkan di jalan-jalan. Ditonton dosa, mboten ditonton nggih. Mubadir, Pak. Aduh, saya kebetulan pernah ke Hongkong 10 hari pas Ramadan Bapak Ibu. Aduh, kemeriut banyak sekali, mau turun stasiun bawah tanahnya tuh banyak laki-laki perempuan jadi satu pakai baju ngenten iki. Nek merem nggih malah nabrak niku. Aku lagi istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, wala quwata illa billah, subhanaka inni kuntu minadz. Berat. Bapak Ibu, ini fenomena sekarang. Lebih jahil. Contoh satu lagi, dulu sebelum Quran turun maksiatnya luar biasa. Kenapa? Karena begitu bayi lahir kok perempuan, bapaknya anakku perempuan, anaknya nangis. Suara apa, Dik? Itu loh, sang kena angin gitu. Bayi perempuan, bapaknya langsung membunuh. Ada yang mengubur hidup-hidup. Masukkan. Diam. Masukkan, tutupi tanah. Mati. Kalau bayinya laki-laki, bapaknya seneng. Anakku laki-laki, anakku laki-laki, anakku laki-laki. Iya. Tapi kalau perempuan, hiat. Kejem toh niku. Bapak Ibu, assalamualaikum. Kejem napa mboten? Sekarang malah jauh lebih kejem. Kenapa? Nggak tahu laki-laki apa perempuan sudah dibunuh. Namanya nopo? Aborsi. Kenapa? Bapak ibunya nggak mau tanggung jawab. Kenapa? Hubungan gelap tanpa lampu. Ayo kowe iki nang ndi, ayo. Gelap. Bapak Ibu, kenapa begitu? Karena sekarang ini pacaran itu dihalalkan. Masyarakat sudah, alah ya wis saiki zamane ngono ya piye meneh. Itu berarti membiarkan. Akhirnya muda-mudi dengan bangganya boncengan aja pakai jurus celurit menyambar. Aduh, kita dulu nggak gitu nih Bapak Ibu nih.
Anak-anak sekarang tuh udah tahu kalau nggak diselamatkan, nggak dipondokkan tuh kadang-kadang sudah tahu tuh namanya macam-macam internet dan sebagainya. Sudah mulai merusak akidah anak-anak kita. Halo Bapak Ibu, assalamualaikum. Kalau dipikir-pikir, mending dulu bayi perempuan bunuh, anaknya surga apa neraka? Sekarang nggak tahu laki-laki apa perempuan bunuh, anaknya surga apa neraka? Anaknya surga, bapak ibunya yang neraka. Yang paling bahaya, anak nggak pernah dikenalkan nilai agama, dia hidup tapi hatinya mati. Lebih bahaya bunti Bapak Ibu. Assalamualaikum. Anak sekarang tuh sudah mulai banyak kena virus, sudah mulai nyambung. Coba kalau saya baca Quran, anak nyambung. Coba A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaalun. Terus sip. Dua lagi. Satu lagi. Ya, terus. Terakhir. Ya, nyambung, berarti anak sudah terselamatkan, insya Allah dipertahankan. Jangan sampai kena virus. Coba yang ini bisa enggak anak-anak? Sakitnya tuh di sini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ternyata juga masih kena virus. Niki pun di MTS kan loh, di MTQ kan loh niki masih kena virus. Padahal sudah dibentengi dengan Quran di sekolah Al-Quran, sampai rumah bapak ibunya Quran, naik mobil setelahnya Quran, HP-nya Quran, kok ya masih tembus sakitnya. Itu sudah ganti, belum tahu ya? Dengarkan. Sakitnya tuh di sana, di dalam kuburan. Sakitnya tuh di sana, tak baca Al-Quran. Sakitnya tuh di sana, akan kau rasakan. Sakitnya tuh di sana, Allah engkau tinggalkan. Nah kan begitu nonton langsung dong nonton. Berarti kan kelihatan setelahnya dangdut. Ini naik nonton ini pripun? Maka sekarang ini Pak Menteri Muhajir memunculkan konsep full day school dengan 8 jam ngajar. Harapannya anak berangkat jam 7, pulang sudah sore, kecapean tidur, masuk lagi pagi, dia dikontrol oleh keluarganya. Sentuhan dengan non sewu yang nggak jelas tadi bisa terminimalisir. Di sekolah digembleng, Qurannya masuk dan sebagainya, sampai di rumah sudah kecapean, tidur lagi, bangun menjelang maghrib, mandi dan sebagainya, ketemu orang tua, besok pagi berangkat lagi. Subhanallah, dibentengi. Wong ngenten mawon tesih bentengi pun nuwun sewu dalam bahasa saya jebol. Gitu. Anak kita ini ibarat Ismail yang sekarat. Kalau dulu Ismail sekaratnya karena kehausan, gitu. Ibunya apa yang mereka lakukan? Ibunya sa'i. Napa sa'i Bapak Ibu? Sa'i bukan lari kecil. Sa'i itu bersegera. Anaknya hampir mati, nggak mungkin kok cari airnya cuman jalan santai. Siti Hajar endi rantai banyu, panitia kok orang jukuk-jukuk ki meneh ki piye. Oh nyambung mriku mboten. Nggak mungkin, wong anaknya mau mati sekarat kok santai, lari. Ibunya lari itu akibat dari segera menyelamatkan anaknya. Kenapa kok lari kecil? Karena ibu-ibu nggak mungkin larinya gede-gede. Wong ibu-ibu kok larinya ngeten iki mboten mungkin toh. Larinya kecil-kecil. Maksudnya bahwa anak kita ini ibarat Ismail dulu, sekarat akidah akhlaknya Bapak Ibu. Nggih napa mboten? Segera sa'i, selamatkan. Ismail dulu hebat. Inni arafil manam anni azbahuka fangzur madza taro. Aku kok mimpi 3 kali nak, diperintah Allah mengorbankan engkau nak. Kamu siap enggak nak? Ismail dulu. Ya abatif hal ma tu'mar. Bapak, kalau itu perintah dari Allah, aku siap. Ismail dulu. Sekarang kita tanya Ismail sekarang.
Dek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Rasulullah Hasan. Panggilannya Hasan. Mas Hasan. Sepatu kok sama dengan ini tempat duduknya. Mas Hasan pengen jadi anak soleh? Pengen. Solehnya kayak Nabi Ismail? Ya. Hebat. Pura-pura bapaknya Nabi Ibrahim. Le ini arofil manam anni azbahuka fangzur madza taro. Aku kok diperintah Allah menyembelih engkau nak, mengorbankan engkau nak. Kamu siap dikorbankan enggak nak atas perintah Allah? Enggak. Fangzur madza taro. Renungkan dulu nak, pripun pendapatmu nak? Ya. Iya, baik. Yuk sekarang dibelah. Malah Melayu. Bapak Ibu, Ismail dulu siap. Apapun perintah Allah siap. Maka kita didik. Bagaimana cara mendidik? Tadi saya sampaikan Al-Quran itu mahuwa syifa. Apa mahuwa syifa menikah? Obat penyejuk hati. Di saat maksiat merajalela, Muhammad naik ke Bukit Jabal Nur, di atasnya Gua Hiro. Kebetulan saya sempat merasakan betapa Bukit Jabal Nur itu di atas cukup tinggi. Saya pernah naik sampai di atas, baru menemukan jawabannya. Oh ini toh Muhammad dulu itu sebelum jadi nabi kok naik Bukit Jabal Nur. Ternyata dari atas Ka'bah terlihat dari jarak jauh. Beliau sering merenung, ya Allah itu maksiatnya menyembah berhala, itu ada yang mabuk-mabukan, sebelah sana aja yang membunuh bayi perempuan, sana pesta pora. Jadi iktikafnya Rasulullah itu memikirkan umat, bukan sekedar memikirkan diri sendiri. Maka jawabannya akhirnya diberi nama Al-Qur'an. Bapak Ibu, assalamualaikum. Saya sampaikan 5 menit berikutnya. Al-Quran jawabannya. Apa yang harus kita perlakukan dalam Al-Quran? Molimo. Molimo yang jelek kita buang. Napa Pak Lurah molimo ingkang mboten sae? Main, madat, minum, maling. Terakhir Bapak yang paling apal no Pak? Monggo Pak, 1, 2, 3. Niku yang paling apal gitu. Dibuang. Ganti molimo yang baik. Membaca, memahami, mengamalkan, memasyarakatkan dan membela Al-Quran. Setuju Bapak Ibu? Dibaca itu maksudnya juga dihafal. Tapi itu baru 1/5, harus dilanjut dengan memahami. Karena ternyata Bapak Ibu, sumber dari segala sumber ilmu itu Al-Quran. Pitados mboten. Bapak Ibu, adik-adik, Pak Ustadz mau tunjukkan HP. Halo, assalamualaikum. Ini apa Dik? HP itu ternyata terinspirasi dari isi kandungan Al-Quran. Percaya enggak? Bapak Ibu, HP itu inspirasi teknologi sekarang tuh dari isi kandungan Al-Quran. Believe or no? Believe or no? No? Or believe? Believe? Oke. I do Pak you? Oh no. Ini saking peristiwa Isra Mi'raj. Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil Haram ilal masjidil Aqsa. Berapa jarak antara Haram dengan Aqsa? Pinten? Siapa yang bisa jawab? Langsung dapat door prize. Door prize-nya voucher menginap 5 hari berturut-turut di kuburan. Jaraknya Bapak Ibu 1233 km. Pinten? 1, 2, 3, 3 1233 km. Tebih napa mboten? Itu antara Banyuwangi Jakarta kurang lebih. Tetapi Nabi Muhammad tempuh hanya hitungan detik. Wong beliau naik buruk. Buruk itu artinya barkon, kilat. Nggak usah bayangkan bentuknya, tetapi kecepatannya kilat. Sampai Palestina, naik ke langit. Perintah sholat, turun lagi. Secepat kilat, balik lagi. Awas Dek, minggir Dek, agak gini kepalanya gini sedikit. Gini sedikit loh Dek.
Kena ya langsung kaya percaya mentone le. Bapak Ibu ngeten iki Isra Mi'raj itu. Persis proses kerja HP. Panjenengan pencet tombol dari Tawangsari bisa ngebel langsung Jakarta. Suara panjenengan dibawa buruk dengan kecepatan kilat. Hanya hitungan detik langsung diterima. Nggih napa mboten? Tapi kan Mi'raj dulu. Ngagem nopo? Sinyal ke satelit. Jadi ini HP ini dari Al-Qur'an. Bapak Ibu pengen putranya pinter? Pengen putranya pinter? Sholat jawabannya kalau dalam surat Luqman. Ya bunaya aqimis sholat. Pak Untat, apa hubungannya sholat dengan pinter? Ada. Noponipun khususnya saat sujud dek. Allahu Akbar, sujud. Ternyata jantung di atas, kepala di bawah, jantung memompa darah, mengalirkan ke seluruh tubuh. Darah itu juga membawa nutrisi. Nutrisi menika makanan yang siap diserap oleh tubuh. Bapak Ibu, saat sujud jantung mengirimi makanan lebih cepat napa lebih susah? Kenapa? Kepala di bawah. Jadi saat sujud itu otak anak-anak kita dan kita semuanya baru dikirimi makanan, otaknya sehat, belajar cepat nyantol, maka Al-Quran itu bisa mencerdaskan. Maka ada hadisnya, panjangkan sujudmu itu bukan panjangkan dolosoripun doa banget, bukan. Panjangkan waktumu saat sujud sehingga otak lebih cerdas. Bapak Ibu, ada yang HP-nya wonten 4G ini pun 4G wonten internet itu loh. Ada? Siapa yang mencipta itu? Dari mana? Pabriknya Bapak Ibu? Dari Kediri, Jawa Timur, namanya Muhammad Khairul Anwar. Beliau sekolah, ngajinya kenceng, pulang sekolah nggak langsung ke rumah. Kenapa? Dia harus kerja dulu karena bapaknya udah lama meninggal. Beliau yatim. Dia nggak pernah juara 2, juara 1 terus. Sayangnya dibawa ke Jepang, dibawa oleh PT Panasonic, dibawa ke Jepang. Akhirnya dia bisa menemukan 4G itu. Dia sudah menyiapkan 5G untuk Indonesia dan beliau masih sering isi ceramah-ceramah agama di sana. Jadi agama Al-Quran itu mencerdaskan. Nggak cuman menyelamatkan, tapi juga mencerdaskan. Bapak Ibu, sekarang ada peluang anak-anak kita yang hafid Quran, jenengan bisa daftar di UGM gratis. Kalau hafalannya minimal 15 juz. UGM, UIN Malang, UNS Solo, UNJ Jogja gratis minimal 15 juz. Untuk UGM kalau fakultas kedokteran harus 30 juz. Tapi kalau fakultas yang lainnya bahkan beasiswa. Pripun Al-Qur'an juga ternyata membahagiakan. Subhanallah. Karena penelitian membuktikan anak yang hafal Quran rata-rata niki ini cerdas. Maka adik-adik, assalamualaikum adik-adik. Mulai sekarang tetap sekali ngaji, tetap ngaji, kurang semangat. Sekali ngaji, sekali belajar, sekali Islam. Bapak Ibu, kebetulan saya juga kepala sekolah SD. Kami baru membuat kurikulum bahwa semua mata pelajaran itu sumbernya dari Al-Quran. Matematika itu dari Al-Quran, karena la ilaha illallah itu Al-Quran. Matematika, la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, berarti nol. Illallah, kecuali Allah, berarti Allah itu satu. Ada angka nol, ada angka satu. Matematika, qul huwallahu ahad, itu juga ada angka satunya, berarti matematika. Banyak pelajaran tentang matematika. Surat Al-Munafikun ayat 9 itu juga matematika. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah dan sebagainya. Pelajaran IPS ada. IPS bagaimana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Pelajaran tentang bela negara ada.
atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Semuanya ada. Makanya jangan takut-takut panjenengan belajar Al-Quran, karena Al-Quran itu akan mencerdaskan, menyelamatkan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan semangat kula panjenengan sami, terutama adik-adik kita yang masih kelas 2 sudah hafal Quran, dan targetnya insya Allah lulus MTQ ini minimal 10 juz. Betul nih Ustaz ya? Mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini terlaksana, tercapai. Allahumma amin. Caranya jenengan nggih punya hafalan Quran, setidaknya murotal di kaset atau di HP-nya masing-masing itu di rumah dan sebagainya. Kalau di rumah setelannya sama, di sekolah kok sama, nyambung. Syukur hari ini suratnya atorik misalnya, seminggu ini atorik, sekolah munculkan ke wali murid, mohon di setel hanya surat atorik saja diulang-ulang, cepat hafal insya Allah. Sekali lagi selamat pada adik-adik yang sudah wisuda tahfidz juz 30, dan sebagian tadi juga ada yang sudah mulai juz 29. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran kita menang. Coba semangat. Dengan Al-Quran, dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian silaman rohani lewat khutbah ta'aruf yang disampaikan beliau Bapak Ustadz Wuntat Wawan Sembodo MAG. Mudah-mudahan menjadikan pengetahuan bagi kita semuanya dan menjadikan bekal kita di akhirat nanti. Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu penyerahan hadiah untuk siswa-siswi yang berprestasi. Untuk itu waktu kami persilahkan kepada Saudara Sigit Santoso. Terima kasih. Kepada Bapak, Ibu-ibu tamu undangan yang berbahagia, langsung saja acara yang akan kita ikuti yaitu penyerahan hadiah untuk santri yang berprestasi, yang hafalannya terbanyak. Untuk anak-anak nanti yang akan saya panggil, nanti tolong menempatkan diri di depan. Juara pertama yaitu Ananda Fahri Al-Farizi bin Supardi SP yang sudah hafal hampir 2 juz dan kurang 2 surat lagi. Dimohon untuk ke depan. Kemudian juara yang kedua yaitu Naila Az-Zahra binti Julio Safaat, hafal 1,5 juz. Dan yang ketiga yaitu Sekar Nur Sabira binti Yusman Abdillah, hafal 1,5 juz. Kepada anak-anak yang tadi kami panggil supaya menempatkan diri di depan, dan kepada Bapak Kepala Sekolah Anas Almarogi, kami harap untuk ke depan untuk menyerahkan hadiahnya.
Selanjutnya yaitu penyerahan hadiah untuk santri berprestasi yang kedua. Ini ada 6 anak. Nanti kami harap yang kami panggil ini untuk menempatkan diri di depan. Yang pertama, Fatihah Amira Mumtazah binti Widodo. Yang kedua, Naila Arika Jannah binti Sutarno. Yang ketiga, Imas Afifah Abdul Khohar binti Joko Tarmono. Yang keempat, Muhammad Umar bin Sabar Srianto. Yang kelima, Askia Maluna Afia binti Wahid Nur Hadi. Dan yang keenam, Rafif Istiqomah binti Parwoto. Dan kepada Bapak Lurah Desa Gerajekan, Bapak Mujiono, kami harap untuk menyerahkan hadiah. Ya, demikian tadi untuk penyerahan hadiah bagi siswa-siswi yang berprestasi dan banyak hafalannya. Kemudian untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Moderator. Demikian penyerahan hadiah untuk siswa-siswi yang berprestasi. Mudah-mudahan bermanfaat atas hadiahnya. Hadirin hadirat muslimin muslimah yang berbahagia, rangkaian acara demi acara telah kami lewati bersama-sama. Susunan acara wisuda santri, santriwan santriwati Madrasah Ibtidaiyah Tahfidzul Quran pada siang hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Maka dari itu selanjutnya yaitu acara penutup. Kami selaku pembawa acara menyadari atas banyak kekurangan dan kekilapan saya dalam menyampaikan susunan acara pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Maka dari itu tiada kata yang pantas kami ucapkan kecuali hanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya acara pada kesempatan pagi hingga siang hari ini kami tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara kami tutup billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah bersyukur sepanjang
syukurilah, bersyukur pada